Halo semua, selamat malam. Sorry, agak telat ya. Harusnya kita jam 8, cuman karena ada beberapa kendala, akhirnya harus jam 8 sekian. Halo Gus Andri, sehat hari ini? Halo, malam sehat-sehat. Oke, Apa kabar, jelas ya Bos? suaranya ya? Jelas, jelas. Jelas, oke. Hari ini pembahasan kita mengenai tentang body weight training sama weight training. Jadi pembahasan kita cukup luas ya hari ini ya. Cuman kita bahas dua aja. Eh, yang yang lupa bawa laptop. Oke. Ya. So hari ini masih kembali lagi dengan saya Iwan Dermawan dan narasumber kita dengan yang teman diskus kita masih dengan orang yang sama yaitu Andri Suyoko. Oke. Sorry Gus Andri, hari ini bajunya belum dulu ya. Mungkin minggu depan tak pakai. Oke. Oke. Oh, oke, Kemudian santai. bisa didengar semua ya teman-teman ya. Pembahasan kali ini tentunya udah gak asing buat teman-teman mengenai tentang body weight training sama weight training. Dimana aku yakin teman-teman sudah pernah melakukan satu di antaranya atau bahkan keduanya. Dan ini kita akan bedah keduanya. Yang pertama dari saya dulu ya, Coach Andri ya. Jadi body weight training dan weight training ini pada dasarnya adalah konsep strength training. Jadi pada dasarnya dua ini adalah hal yang sama, tapi bentuk dan caranya aja yang sedikit berbeda. Oke. Yang jelas, jeruk aja nggak apa-apa. Jeruk. Yang jelas, strength training, baik body weight training dan weight training ini tujuannya sama, yaitu adalah untuk meningkatkan dan membentuk otot. Selain itu juga akan meningkatkan perform kita dari segi perform secara muskular. Oke, jadi sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang cukup berat seperti halnya mungkin bawa mindahin kursi dan lain sebagainya gitu. Itu dari saya Coach Andri. Kalau dari Coach Andri gimana? Konsepnya sebenarnya hampir sama sih ya. Antara intinya kita harus tahu dulu sebenarnya itu apa sih body weight training sama weight training. Sebenarnya kan sama, hanya kita tambahin body aja. Secara RPA atau secara penulisan ya. Nah, strength training atau latihan kekuatan itu kan modelnya banyak banget sekarang. Jadi pada dasarnya itu adalah latihan kekuatan atau strength training atau juga bisa disebut resistance training. Nah, sebenarnya itu konsep dasarnya. Nah, T-nya apa sebenarnya latihan kekuatan, strength training atau resistance training itu tadi? Nah, sebenarnya kan kemampuan otot kita untuk menahan beban atau gaya ya. Gayanya itu apa? Bisa dari beban tubuh kita sendiri, bisa menggunakan alat. Ya, alatnya kan banyak sekarang. Bisa pakai mesin, bisa pakai free weight, terus kemudian functional tools itu kan juga banyak. Itu juga merupakan strength training. Hanya saja dengan inovasi-inovasi yang sekarang ini, akhirnya mungkin orang yang kurang paham akhirnya bingung nih. Padahal intinya sebenarnya sama untuk melatih kekuatan. Tapi kalau kita bedah secara mendalam, sebenarnya ada poin-poin tertentu, ada kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan tertentu dari setiap metode latihan tersebut. Seperti itu. Jadi emang strength training itu luas ya Gus ya. Ada body weight training, ada functional training, ada weight training, ada weightlifting, bahkan ada CrossFit yang lagi sempat kemarin lagi booming. Kemudian juga ada calisthenics. Calisthenics termasuk juga di body weight training, cuman lebih ke skill. Tapi pembahasan kita hari ini adalah tentang body weight training sama weight training aja dulu. Kita batasin dua itu aja. Karena kita akan mengundang narasumber-narasumber yang lain yang akan membahas itu tersebut nanti ya Gus ya. Ini ada Coach Iksan itu. Coach Iksan dari ada Coach Iksan juga gabung ini kayaknya. Oh ya. Ada Ada Olympus Fitness. Oh ya, ada Coach Iksan. Halo Coach Iksan. Lama nggak ini jumpa. Coach Iksan. Keren nih, Coach Iksan ini ngajar di Palembang sekarang. Kelasnya cukup ramai. Ini akan kita undang nanti untuk membahas tentang kelas training. Jadi Coach Iksan ini nanti akan kita agendakan untuk
menjadi narasumber kita di kelas training di kelas nanti akan pembahasannya tentang kelas lah. Halo, oke, Iya. halo coach. Oke. Oke. Coach, berbicara tentang weight training sama body weight training, ini kan tentu caranya beda nih. Nah, kalau yang satu body weight training untuk meningkatkan tingkat kesulitannya adalah dengan kita meningkatkan tingkat kesulitannya yang mungkin dari push up biasa menjadi decline push up. Ada lagi juga dengan meningkatkan reps sama setnya. Mungkin kalau seandainya sudah bisa 30 kali push up jadi 50. Nah, itu kalau case-nya adalah body weight training. Kalau weight training itu kita bisa nambah bebannya. Jadi di sini bedanya adalah tentang penambahan bebannya aja sebenarnya. Nah, cuman dari sisi pembentukan otot dan pembentukan ototnya seperti apa Coach kira-kira? Karena dua ini kan beda nih cara untuk ningkatin intensitas latihannya, gitu. Iya, mungkin ada tambahan lagi ya untuk mempersulit dari body weight training tadi bisa juga dengan tempo. Dengan kita mengatur tempo juga dapat meningkatkan intensitasnya. Jadi misal kita push up, temponya turunnya 3 detik dibandingkan dengan 5 detik, pasti kan lebih berat yang 5 detik, ya kan? Coba deh kalau nggak percaya. Nah, seperti itu. Terus isometriknya kita juga harus disatukan juga. Misal pada waktu di isometrik kita tahan di bawah, kita nahan 1 detik atau 2 detik, akan lebih berat kita menahan 2 detik di bawah. Seperti itu. Jadi temponya bisa kita ubah ya coach ya sesuai dengan dengan keinginan coach-coachnya atau sesuai dengan keinginan teman-teman untuk mencapai tujuan latihannya. Oke. Ya, terus kemudian kondisi lah. Kemudian apa lagi coach? Tadi kita bahas tentang beban sama repsnya coach. Itu gimana coach? Beban sama repsnya gimana maksudnya tadi? Sorry, bilang lagi. Jadi kalau seandainya body weight training identik dengan reps yang banyak dan set yang banyak. Nah, kemudian kalau seandainya dengan weight training itu identik dengan penambahan beban angkatannya. Nah, ini dari sisi pembentukan ototnya seperti apa? Pembentukan sama saja sebenarnya. Cuman karena kita menggunakan free weight, kalau kita menggunakan beban dari luar kan otomatis beban yang kita stres beban pada kita kan lebih besar, otomatis dia juga mempunyai kan lebih besar untuk pembentukan. Jadi apabila dibandingkan dengan hanya body weight training, tentunya free weight ataupun dengan mesin akan lebih bagus, lebih cepat juga jika dibandingkan. Tapi ada juga nilai positif dari body weight itu adalah kita lebih bisa mengontrol tubuh kita. Jadi untuk memperbaiki stability, kontrol join-join sendi kita akan lebih aware. Jadi awareness terhadap tubuh kita ini akan semakin meningkat dibandingkan dengan kita melakukan semacam chest press saja ataukah leg pull down saja. Karena kan pada waktu kita melakukan dengan mesin ataupun free weight itu hanya satu arah saja. Kecuali gerakan-gerakan yang kompon ya, gerakan-gerakan kompon seperti deadlift, seperti squat, seperti itu. Oke, nah ini kita akan bahas tentang compound training dan isolation sekalian di sini. Tapi mungkin tambahan ya coach ya. Kalau seandainya dengan latihan body weight training, biasanya di body weight training ini lebih identik dengan meningkatkan daya tahan muscle kita. Jadi kita lebih tahan lama ketika kita melakukan sesuatu, contoh mindahin kursi dari jarak titik A ke B yang jaraknya cukup jauh. Nah, kita mampu melakukan itu. Nah, kalau seandainya dengan weight training karena kita bisa menambah beban, otomatis kontraksi otot kita itu lebih maksimal gitu. Jadi kita juga mampu melakukan mampu mengangkat beban yang lebih berat daripada yang biasanya gitu, secara progresif. Jadi kalau seandainya ada kursi 50 kilo, kita nanti mampu mindahin gitu loh. Tapi mungkin jaraknya tidak sejauh yang body weight training. Coach, next coach. Tadi coach Andri singgung tentang compound training. Ini bisa nggak dijelasin compound training sama isolation training?
Kompon sama isolation training ya. Kompon training itu sebenarnya atau kompon exercise sebenarnya itu kan kita melakukan latihan atau exercise atau gerakan itu lebih dari satu sendi yang bekerja. Jadi misal deadlift itu kan kita ototnya yang banyak bekerja itu kan dari lower back-nya, gluteusnya, hamstringnya, terus kemudian tangan pun juga bekerja untuk menahan beban. Jadi yang dimaksud dengan kompon itu secara kasarnya supaya orang awam itu paham, banyak otot yang bekerja pada tubuh kita. Jadi banyak join yang bekerja atau otot yang bekerja secara bersama-sama, secara bergotong royong lah istilahnya. Tapi kalau isolation hanya satu otot yang bekerja. Ya. Misal kita melakukan bicep curl, itu yang kena kan spesifik ke bicepnya. Tapi kalau kita melakukan deadlift itu kan banyak yang bekerja ya, lower back kena, terus hamstring kena, gluteus kena, terus ankle pun juga kena. Jadi perbedaannya adalah tentang sendi dan otot yang bekerja ya Gus ya. Kalau seandainya kita melakukan kompon training itu lebih banyak otot yang kena dan sendi yang kena. Kalau isolation bisa lebih fokus ke beberapa otot, 1 sampai 2 otot ya Gus ya. Bener ya? Atau hanya satu otot aja? Benar. 1 sampai 2 otot aja. Oke, nggak bisa sebanyak kompon training yang bisa mampu melatih banyak otot. Oke, Coach. Berarti kalau seandainya kayak gitu, berarti si body weight training ini cukup identik sama namanya kompon training ya Coach ya? Iya benar. Bisa dikatakan seperti itu ya? Karena pada waktu kita melakukan setiap gerakan body weight ini kan kebanyakan semacam kayak push up, terus kemudian squat, pull up, itu core itu semuanya bekerja. Nggak mungkin kalau kita nggak bekerja ya kan. Makanya itu kan bagus sekali untuk stabilitas tubuh kita, terus kemudian body awareness pada tubuh kita, untuk join-join sendi juga itu bagus sekali. Apalagi untuk pemula, biasanya sih saya kalau untuk pemula saya beri body weight training dulu. Body weight training dulu, ya benar. Jadi body weight training ini sangat identik banget sama compound training karena sebagian besar gerakan-gerakan di body weight training ini menggunakan banyak otot ketika melakukan gerakan. Nah, di sisi lain, si weight training ini juga cukup dominan sama gerakan-gerakan isolation. Karena seperti bicep curl ya Coach ya, hamstring curl, terus tricep extension, yang dimana kita bisa melakukan gerakan-gerakan tersebut secara fokus. Karena melatih otot kecil itu cukup sulit banget. Jadi teman-teman disarankan untuk melakukan weight training seperti itu Coach. Ada tambahan lagi Coach? Sebenarnya weight training juga itu bukan hanya isolation saja sih ya, tapi harus ada kombinasi semuanya. Ya, isolation ada, kompon ada, tergantung kita mau melakukan gerakan apa. Intinya sebenarnya weight training itu ya ada kompon, ada isolation seperti itu. Tinggal kita melakukan gerakan apa. Jadi pada dasarnya baiknya itu jadi pada dasarnya kalau lebih baik lagi kita combine dua-duanya ya Coach ya, body weight training dan weight training. Jadi di satu sesi latihan mungkin 2 hal itu bisa kita kerjakan, atau seenggaknya di dalam satu minggu di setiap sesinya ada part-part tertentu yang kita latihan. Contoh hari ini kita latihan easy aja, kita bisa latihan body weight training. Besok kita latihan agak berat, mungkin bisa pakai weight training. Jadi kita bisa combine itu ya Coach ya. Kembali lagi ke tujuan program latihan kita, dan juga kembali lagi pada kondisi keadaan fisik kita seperti apa sih. Jadi kita harus lihat dulu, kondisi awalnya dia ini seperti apa, kira-kira butuh yang mana dulu, problemnya ini apa, terus goalnya ini nanti kemana, terus permasalahan yang ada kira-kira dia apa. Lah kalau dia semisal mobility-nya jelek, melakukan squat aja belum bisa, ya nggak mungkin kita melakukan back squat dengan beban yang berat gitu. Ya benar. Jadi harus sesuai dulu ya teman-teman ya, baru kita bisa nambah untuk bebannya.
Oke, Ya. dari itu ya coach ya. Kemudian ini coach, eh mana ya? Bentar-bentar. Ah ini, tadi kita udah jelasin tentang dua hal tersebut ya. Meskipun dua hal tersebut sudah kita jelaskan, tapi saya yakin teman-teman teman-teman sport influencer, teman-teman coach juga sudah menjelaskan tentang strength training. Baik itu, bentar, Mas Andri, teman-teman bisa dengerin, oke, udah jelas lagi, oke. Aku jelasin lagi Oke. ya. Jadi pada dasarnya strength training, baik itu body weight training atau weight training ini sebenarnya teman-teman dari teman-teman coach sudah banyak menjelaskan. Coach Ihsan pun juga sudah banyak banget konten-konten yang menjelaskan tentang weight training. Nah, tapi masih banyak statement-statement dan sentimen-sentimen yang kurang baik tentang weight training. Wabil khusus untuk kaum hawa nih coach. Mereka masih takut-takut Hmm. banget untuk melakukan weight training karena mereka takut, wah nggak mau aku nanti badanku overker kalau aku latihan apa yang angkat-angkat besi-besi kayak gitu. Nah, ini coba coach kita kasih pencerahan sedikit biar teman-teman kaum hawa ini nggak takut untuk melakukan weight training. Karena udah melakukan body weight, kenapa nggak sekalian aja di weight training gitu, Mas Andri? Oke. Jadi sebenarnya pada waktu kita melakukan latihan kekuatan, kita kan harus mau meningkatkan massa otot juga, kemudian kemungkinan kita endurance-nya, ataukah nanti mau hypertrophy, itu kita bisa kontrol sebenarnya. Seberapa besar kita mau besar, berapa kita mau endurance-nya saja, ataukah kita mau ambil ke body fit-nya saja, atau lebih lean lah Ya, seperti itu ya. Itu hubungannya kan ke program latihan dan juga pola makan. Itu satu. Terus kemudian dua, kalau kita bandingkan antara cowok dan cewek, hormonnya ini kan sudah berbeda ya. Itu satu juga. Itu yang paling utama. Jadi hormon testosteron pada cowok atau cewek itu, dan juga cewek ini kan berbeda sekali. Hampir 1:3. iya benar, benar banget. Sedangkan kita cowok aja mau melatih untuk pembentukan yang ototnya besar, itu butuh effort Itu yang aja sudah besar. susah, udah Susah. ngeden-ngeden kita itu. Nah, itu. Kalian kok enak ngomong ya, teman-teman kamu hawa ini enak banget kalau ngomong nggak mau latihan beban, takut badan gede. Kalian Nah, nggak tahu itu kita dua. ngeden-ngeden loh jangan muda itu. Iya. Kita sebenarnya. Terus kemudian yang ketiga kita harus paham kalau kita melakukan sesuatu kan kita harus ada apa ya, goal ataupun motivasi sebenarnya atau benefitnya. Dengan kita Ah, melakukan latihan kekuatan, semakin bagus otot kita, dia kan penyokong pada tulang kita, terutama pada betul. cewek atau perempuan. Sebenarnya otot ini membantu tulang mereka semakin kuat, densitasnya semakin bagus, jadi akan mencegah yang namanya osteoporosis. Osteoporosis, benar. Ya, jadi semakin densitasnya dia semakin bagus, otomatis dia semakin aman nanti. Setidaknya Hmm. akan lebih baik daripada orang yang nggak melakukan latihan kekuatan. Jadi Karena perempuan rentan sekali. ya perempuan rentan sekali ya Coach ya. Jadi pada intinya kita menyampaikan bahwa teman-teman kaum hawa nggak perlu khawatir kalau kalian latihan weight training. Kalian nggak harus memilih cuma satu aja, kalian bisa latihan yang lain. Latihan weightlifting masih bisa, kemudian latihan crossfit juga masih bisa. Nggak ada hubungannya dengan badan kalian gede atau apa. Selama kalian nggak punya genetik badan gede, kemudian pola makannya juga tetap diatur. Nah, intinya semakin more muscle, more muscle, more metabolism. Itu yang lagi Iya, benar. agak hype sekarang. Jadi Iya, benar. justru kita punya banyak muscle itu metabolis kita itu lebih kenceng ya coach ya, bener ya? Iya, Nah, benar. jadi Karena kan, ya, lanjutin dulu, Coach. nggak bakal yang gede bulky gitu. Paling nge-shape aja gak. Jadi kayak bentuknya lebih indah aja kayak detailsnya lebih garis, perutnya lebih tajam gitu garis-garisnya. Jadi itu pasti bagus gitu loh dan aku yakin itu impian banyak cewek gitu. Nah, Iya, benar. weight training bisa membantu itu juga dengan kombinasi yang tepat dengan body weight training. Iya. Coach Andri mau nambahin?
Apa tadi mau nambahin apa sampai lupa tadi coach? Aku kepanjangan nih kayaknya nih. Sorry. Ya udah. Enggak. Ditambahin kalau inget nggak Oke. apa. Kalau nggak inget oke lah. Oh itu berhubungan dengan metabolisme ya. Jadi intinya metabolisme kita dengan kita kalau Gen Halilintar ototnya dipenuhi listrik gak sih coach? Coach Isan ini agak Jadi jahil intinya kayaknya bertanya. Kalau dengan general kita oke. adanya massa otot kita semakin aktif, semakin besar, eh, itu BMR kita semakin tinggi. Karena kan Ya basal, benar. basal metabolic rate kita itu dipengaruhi dari massa otot, terus kadar fat kita, terus kemudian usia juga, ya kan itu salah satunya. Jadi kalau massa otot kita aktif dan kuat dan banyak, otomatis pembakaran dasar pada tubuh kita ini sudah tinggi, jadi metabolisme kita semakin tinggi. Itu sebenarnya yang dicari. Ya tinggi. Karena beberapa klien perempuan mereka awalnya itu takut ya. Awalnya mereka takut. Tapi pelan-pelan kita edukasi mereka pelan-pelan. Ayo coba. Nah, saya nggak banyak ngomong, tapi praktekkan dan rasakan, praktekkan dan rasakan. Akhirnya mereka merasakan sendiri. Loh, Pak, kok kemarin saya makan banyak, kok tetap pepes ya? Terus kemudian saya makan banyak ini perutnya mengembang cuma sebentar, tapi besok pagi kok sudah hilang lagi. Nah, Udah seperti habis, itu. sudah hilang lagi. Nah, Jadi bagus banget. Itu banyak kejadian juga tentunya di banyak member-member yang latihan sama latihan yang cukup aktif latihan, kebanyakan meskipun makan cukup ngawur ya gak gede badannya nggak gampang cepet naik gitu berat badannya, paling hari ini naik sekilo besok udah hilang lagi gitu loh, udah turun lagi. Cuman ya kembali lagi intinya, makannya tetap harus dijaga ya coach ya. intinya ya tetap gizi seimbang seperti itu. Intinya pada waktu kita melakukan suatu olahraga ini atau untuk mencapai body goal kita harus mementingkan kesehatan kita terlebih dahulu. Nah, itu intinya. Dengan kita mencapai Oke. kesehatan yang bagus, akhirnya akan dengan mudah kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Jadi semacam kayak pembentukan tubuh, terus kemudian tubuhnya seperti biola atau apa untuk perempuan seperti itu biasanya kan mereka minta seperti itu, yang ramping Ya dan benar. lain-lain. Nah, itu kalau keadaannya nggak sehat, nggak akan bisa mencapai ke situ. Oke. Coach, next question. Kayaknya yang tadi udah selesai banget. Aku rasa teman-teman juga udah banyak paham untuk itu. Next question adalah um, muscle imbalance. Nah, ini banyak terjadi coach. Contoh kita latihan pull up. Nah, pull up. Nah, ini banyak kejadian lats kita itu kadang tebel sebelah atau traps kita gede sebelah. Baik itu body weight training ataupun weight training, ini kadang kejadian gitu loh. Ada yang chestnya gede sebelah, bicepnya ternyata yang kanan lebih dominan, deltsnya lebih dominan yang kanan daripada yang kiri. Nah, ini case-case seperti ini seperti apa coach gitu loh. Jadi ada nggak penanganan khusus baik di body weight training ataupun di weight trainingnya? Kita lihat dulu dari awal ya sebenarnya. Itu terjadi kenapa sih? Bisa terjadi karena satu, dari awal dia posturnya sudah nggak seimbang. Jadi sebelum dia melakukan olahraga, postur dia itu sudah nggak seimbang, satu ya. Karena aktivitasnya dia kemungkinan yang di depan komputer, yang kerja hanya tangan kanan, dan berlangsung selama berapa tahun, otomatis dia akan terjadi muscle imbalance kayak gini misal. Itu karena aktivitas sehari-harinya. Nah, itu satu. Itu berarti termasuk efek domino ya coach ya. Jadi efek Ya. yang sudah berlarut-larut akhirnya baru kejadian sekarang. Nah, terus kemudian dengan postur seperti itu, dia melakukan latihan nih. Otomatis akan bekerja, kerjanya ini kanan kiri nggak akan seimbang. Itu satu. Ya, dua ya kan. Terus kemudian ada juga kemungkinan awalnya dia masih normal. Terus kemudian pada waktu latihan, karena dia cenderung menggunakan tangan kanan, ya bukan orang kidal, ataukah orang kidal. Biasanya kalau kidal kan ke kiri yang lebih dominan. Dia kemungkinan tekniknya kurang pas. Satu, ya kan. Teknik kurang pas, akhirnya akan membuat
otot yang salah satu itu bekerja lebih dominan. Bekerja lebih dominan. Nah, tanpa disadari. Makanya kita harus tahu nih, secara posturalnya dia ini sudah seimbang apa belum, ruang sendinya sudah bagus apa belum. Terus nanti pada waktu melakukan gerakan, dia ini udah proper apa belum. Kita harus cepat-cepat sebagai coach, kita harus misal dia melakukan gerakan yang kurang benar sedikit, cepat dibenarkan. Karena kalau enggak kita benarkan dari awal, itu akan menjadi habit. Lebih. Habit yang enggak akan Kalau berada. ya, kalau seandainya case-nya adalah ini orangnya latihan sendiri dan kemudian baru sadar, oh, balesku kok tebel sebelah ya kemudian yang kanan gitu loh. Kok Ya. yang kiri itu kecil gitu. Ini solusinya gimana, Coach? Ya, ini next jawabannya. Tadi kan saya jelasin yang untuk apa Oh iya. awalnya dulu. Ya, jadi Oh iya, misal iya. kejadiannya biasanya seperti itu kebanyakan. Nah, terus ada lagi kemungkinan biasanya dia karena cedera juga bisa. Oh iya benar, Atau orang cedera. yang habis operasi, atau orang habis kecelakaan. Itu banyak beberapa klien saya yang habis kecelakaan, habis cedera itu semisal ACL-nya, terus semisal dia di shoulder-nya, itu pasti kanan kiri nggak seimbang dia, besar sebelah. Nah, itu. Sama juga case-nya apabila orang yang kemudian kemungkinan dia latihan sendiri, kurang benar tekniknya, akhirnya kan nggak sama nih kanan kiri. Nah, caranya gimana? Kira-kira gimana caranya? Tak balikin tanya lagi ternyata. Kita bisa lakukan latihan isolation nantinya. Ya, benar. Itu salah satunya Jadi kita untuk prakteknya. Tapi latihan kita dengan cek dulu lagi isolation. kembali cek lagi mobilitasnya dia gimana. Kalau mobilitas sendinya dia masih belum normal, kita paksakan nggak akan bisa. Nah, itu. Jadi Karena kita kan juga harus memperhatikan mobilitas juga ya, Coach ya. iya, karena itu kan sudah terjadi dalam waktu yang panjang. Jadi kita bayangkan dia ini sudah lama, karena kan sudah terbentuk tuh. Otomatis itu akan kanan kiri untuk bergerak, dia nggak akan sinkron. Nah, itu diakibatkan kemungkinan ototnya dia terlalu tegang, atau ruang sendinya dia nggak normal. Nah, kita latih dulu mobilitasnya pelan-pelan, terus kemudian kita masukin program isolation tadi, seperti itu. Jadi ada 2 poin ya. Kita bisa lakukan isolation training, atau kita bisa lakukan, atau kita bisa melihat dan mengecek mobility-nya, mobilitas geraknya sudah baik apa belum. Dan kita bisa perbaiki di mobilitasnya juga. Seperti itu ya, Coach ya. Ya, kemudian pada waktu bergerak, pada waktu melakukan eksekusi gerakan, kadang orang kan sambil ngobrol, kadang sambil lihat TV. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, mereka harus benar-benar fokus, atau mind muscle connection namanya. Nah, mind muscle connection itu pada waktu kita melakukan semisal, push up, chest press, bicep curl, otot mana nih sih yang kerja? Kita fokus ke situ nih, kita rasakan. Makanya kadang bodybuilder atau apa yang benar-benar dia sudah melakukan latihan dengan teknik yang benar, mind muscle connecting-nya. Macet lagi. Lu. Bentar ya, guys. Macet. Halo, Coach Andri. Oke. Tadi macet sejenak, Coach Andri, bisa dilanjut? Sampai mana tadi, Coach? Tadi itu mind muscle connection. Ya. Pada waktu melakukan mind muscle connection, baik itu bodybuilder ataupun orang yang fitness enthusiast yang sudah bagus gerakannya, mereka kan pasti merasakan dengan benar-benar nih menghayati gerakannya. Sampai wajahnya kan ada yang sampai seperti apa, nah, seperti itu kan. Nah, itu sebenarnya cara kita menghayati sakitnya seperti apa. Itu sebenarnya penting sekali untuk kita. Oh iya. Itu penting sekali. Karena kalau kita nggak merasakan atau nggak merasakan otot yang bekerja, rasanya akan beda. Coba deh besok rasakan. Misal melakukan bicep curl atau salah satu gerakan tertentu sambil nonton TV sambil nggak merasakan, itu akan kuat kamu 1 jam. Ya nggak sampai 1 jam sih. Akan beri yang penting. Nah, ini kebetulan ada member-member Iwan yang nonton nih. Jadi, kalau seandainya kalian latihan, dan kalian latihan kaki nih, latihan squat, dan kaki kalian sakit,
ya udah, itu berarti main muscle connection kalian kena gitu. Ya, jadi jangan sambat. Oke. Jadi jangan mengeluh kalau sakit ya. Oke, coach. Coach Andre ada tambahan nggak kira-kira terkait Untuk apa ini? body weight dan weight training? Intinya sih kedua model latihan itu penting sekali buat kita. Jadi kita harus kemungkinan harus bisa nge-mix ya. Karena body weight training kan kita bisa lakukan di mana saja. Apalagi Ya, untuk di mana pemula saja. bagus sekali untuk adaptasi ototnya supaya bagus. Adaptasi otot, adaptasi joint. Apalagi untuk atlet-atlet biasanya kalau untuk conditioning mereka saya pasti kasih body weight training. Itu selama 2-3 bulan. Itu bagus sekali. Nah, selain itu juga body weight training ini juga karena bisa dilakukan dimanapun, bahkan dengan hampir nggak pakai tools apapun bisa dilakuin. Jadi buat teman-teman yang keluar kota atau lagi ada kerjaan dinas di luar, nggak usah alasan nggak bisa olahraga gitu. Kalian bisa ngelakuin body weight training. Dan tadi kita udah jelasin bahwa body weight training ini lebih condong dan lebih identik sama compound training, di mana sudah bisa melatih semua otot. Nah, ini jadi salah satu alternatif untuk mempertahankan kualitas otot kita dan mempertahankan perform kita. Sehingga ketika kita latihan lagi, gak harus ngulang dari awal lagi. Bener ya, Coach ya? Nah, dan kalian juga kalau seandainya liburan ke Bali, masih bisa latihan di Bali kok. Sambil telanjang dada gitu, push up. Siapa tahu laku. Canda. Oke, Coach Andre, ada tambahan lagi, Coach? Cukup sih mungkin ada mungkin pertanyaan dari teman-teman ada yang mau tanya. Ya, ada nggak apa-apa. Sharing juga. Dulu, macet. Ini kita sama-sama sharing, kita bukan yang terpintar, tapi kita cari solusi bersama. Kita diskusikan. Ini ada pertanyaan teman-teman boleh kasih pertanyaan ke bawah. Ini tadi ada pertanyaan dari siapa? Coach Isan. Gen Halilintar mana tadi ya? Sorry, bentar. Kalau Gen Halilintar ototnya dipenuhi listrik nggak? Mas Andri, monggo dijawab. Sebenarnya otot kita kan terdiri dari kalau dijawab secara ilmiah sebenarnya kan ini jawaban serius dulu. Ya, jadi otot kita ini kan terdiri dari elektron kan. Elektron ini kan listrik. Nah, itu sebenarnya. Ya, semua nggak hanya di Gen Halilintar saja, di kita ya pasti ada elektron listriknya. Kita juga ya. Ya. Itu sebabnya kita butuh elektrolit seperti garam. Oke. Ya, benar banget. Coach, ada yang nanya nih, Coach. Body weight training gerakan buat ngelatih back apa, Coach? Gerakan body weight training yang untuk melatih back, Coach Andri, dipersilahkan. Pull up bisa, paling mudah pull up. Nah, kalau pull up belum bisa, kita cari gerakan-gerakan yang get hang. Pull up itu kan gerakan ya. Jadi kalau untuk mencapai pull up, kalau kita belum bisa, ya kita lakukan regress. Nah, regress pull up itu apa saja? Banyak. Australian bisa. Atau kita melakukan dead hang dulu. Kita lakukan dead hang itu kita sebenarnya untuk mempersiapkan otot-otot punggung kita untuk siap melakukan pull up. Jadi bisa pakai pull up, Australian pull up, atau Aussie pull up, atau 45 degree row. Kita bisa lakuin latihan juga Trinage gate row dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Para coach andalan, terima kasih. Sebenarnya paling mudah bisa lihat itu waktu melakukan deadlift. Deadlift itu kan memang gerakannya agak sulit sih. Kita nggak usah pakai beban, itu sudah cukup sebenarnya kalau untuk pemula. Lakukan deadlift terus kemudian rowing, ya deadlift row. Jadi misal gerakannya deadlift terus tangannya row ke atas, itu kena backnya. Kalau kita benar-benar main muscle connection-nya dapat dan kita dengan repetisi dan waktu 1 menit itu akan kerasa banget. Coba aja nanti.
Atau bisa cek di YouTube saya, di YouTube Olympus Training Surabaya itu saya buat untuk pemula. Jadi bodyweight semua untuk pemula, baik itu untuk strength, untuk cardio, untuk flexibility semuanya udah lengkap. Bisa dicek di Olympus Training SD YouTube channel. 30 hari. Programnya di situ saya sudah buatin. Itu untuk pemula semua, bodyweight. Coach Andri, Coach Andri, ada pertanyaan lagi nih dari Solomi Rami atau Ukun. Coach, kalau latihan strength bareng fleksi, bakal tetap efisien nggak? Gimana? Mana pertanyaannya? Jadi, Coach, kalau latihan strength training bareng fleksi, bakal tetap efisien nggak? Fleksi, maksudnya flexibility. Ya, latihan. Jadi di-combine antara flexibility sama si strength training. Ini case-nya karena si yang tanya ini anak gimnastik. Nah, yang tanya anak gimnastik. Kira-kira case-nya gimana, Coach? Boleh nggak gitu? Atau efektif atau efisien nggak? Sebenarnya pada waktu kita melakukan suatu latihan kekuatan, ya, kurang jelas dapat suaranya. Kurang keras ya suaranya. Udah. Sebenarnya pada waktu kita melakukan latihan kekuatan, apalagi bodyweight ya, itu sebenarnya juga ngelatih flexibility kita. Iya benar. Ya karena kalau kita flexibility-nya nggak bagus, ya range of motion-nya nggak akan dapat. Nah seperti itu sebenarnya. Dan kita juga harus melihat juga sama penelitian juga. Dan itu juga yang disampaikan sama Coach Andri ini juga sudah ada penelitiannya bahwa string training ini ternyata juga mampu meningkatkan flexibility selama ROM-nya dilakukan secara penuh. Nah, ya. Jadi seperti itu. Cuman yang saya tangkap sih dari yang ditanyakan tadi mungkinan dia anggap gini, latihan kekuatan, terus kemudian juga latihan kelenturan. Nah seperti itu kan, anggapannya kan gitu. Ya harus dilatih kelenturannya. Pada waktu kita melakukan cooling down kan kita juga latihan kelenturan. Tapi pada waktu kita mau melakukan latihan intinya, warming up-nya jangan terlalu panas ya untuk kelenturannya. Mungkinan kita melakukan latihan flexibility-nya dengan dynamic, sehingga nanti nggak akan terlalu ngaruh ke kekuatan kita. Nah, lihat lagi nanti untuk tujuannya latihannya apakah kita nanti untuk ambil ke powernya, ataukah endurance-nya, ataukah untuk membenarkan gerakan-gerakan di latihan kekuatan tadi. Misal untuk mengambil tekniknya supaya dia lebih bagus. Nah, itu depend sih. Jadi jawabannya tergantung dari tujuan dan kondisi sebenarnya. Tapi intinya pada waktu kita selesai melakukan latihan, tetap kita harus melakukan flexibility. Dan lihat lagi flexibility-nya dia seperti apa nih. Kalau dia masih kuaku ya wajib dilatih. Karena kalau flexibility-nya jelek, flexibility-nya jelek banget, kita paksakan latihan kekuatan, itu akan cenderung memicu cedera. Iya. Malah peningkatannya jelek. Tapi kalau flexibility-nya sudah bagus, ya jangan terlalu jangan terlalu dipaksakan untuk flexibility lagi. Tapi kalau tujuannya ke gimnastik, itu nanti akan berbeda lagi karena hubungannya nanti kan ke sport performance-nya. Jadi kita harus melatih kondisi fisik dominannya ini seperti apa. Karena kan ada periodisasi kalau untuk atlet. Oh, dia nanti pada waktu pertandingannya kapan, kurang berapa bulan, terus kondisinya dia bagaimana. Itu nanti kita akan pilah-pilah. Kapan kita mau melakukan endurance-nya, kapan kita melakukan flexibility, strength-nya, power-nya, terus kemudian strength spesifik ke gerakannya, itu nanti akan lebih jelimet lagi sih. Iya benar. Halo, siap Coach. Wah, halo Cek. Kamu nggak tanya apa-apa? Oke, jadi udah dijawab. Coach Pun mungkin mau ada ditambahin. Jadi tentunya beda ya. Kalau misalnya case-nya untuk gimnastik itu sedikit berbeda dan kalau saya pribadi nggak terlalu bisa banyak kasih komentar karena case-nya di gimnastik. Sedangkan saya sendiri kurang ahli di bagian itu. Dan sudah dijawab sama Coach Andri. Tadi kurang lebih seperti itu, Coach Uun. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita bisa akhiri. Pembahasan kali ini cukup
apa ya, cukup familiar banget. Jadi saya rasa teman-teman juga kita jelaskan seperti ini lebih cepat pahamnya karena teman-teman juga tentunya sering banget dengar gitu. Coach, di lapangan apalagi buat kelas bukan one on one, untuk memperhatikan rook tiap peserta itu agak susah. Kebanyakan peserta kelas tujuannya pengen cari keringat. Ini pertanyaannya. Coach Andri mau jawab dulu atau saya kasih? Boleh Coach Juan dulu, nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau kelas, tadi sudah saya sampaikan bahwa saya ada rencana untuk mengundang Coach Isan. Nah, jadi Coach Isan ini di kelas, dia itu jadi ada apa? Ada bahasanya apa ya? Log training, ada program log, ada training lognya. Jadi even itu kelas maupun private, jadi ada training lognya. Jadi dicatat websnya part berapa dan lain sebagainya. Kemudian juga kelas juga harus mengedukasi membernya juga. Jangan sampai si member ini cuma datang latihan untuk cari keringat aja. Nah, kalau seandainya bisa diedukasi lebih baik, kenapa enggak? Nah, ini nanti mungkin akan saya arahkan ke Coach Isan pertanyaan ini. Saya screenshot dulu. Jadi nanti next konten biar jawabannya lebih bagus lagi. Tapi dari Coach Andri mungkin ada tambahan, biar nanti bisa ditambahin lagi. Intinya kalau kita melatih kelas ya, sebenarnya kelas itu kan terdiri dari beberapa orang kan, yang mempunyai kondisi fisiknya ini berbeda-beda. Baik dari sisi kekuatannya, flexibility-nya, terus ROM sendinya itu bagaimana, dan kemampuannya berbeda-beda. Nah, yang perlu kita pahami adalah kita di sini harus tahu, ya, harus mengetahui si A, si B, si C, si D ini dia di level mana. Nah, seperti itu. Ya, nah, jangan sampai kita memberikan porsi yang berlebih atau melebihi kemampuan dari si A. Dan nanti gerakannya pun di dalam satu kelas itu nanti, kalau saya ngisi kelas ya, saya juga ada beberapa kelas dengan korporat, isinya antara 5 sampai 8. Nah, di situ gerakannya meskipun dengan misal squat ya, ini akan berbeda, A, B, C ini akan berbeda, si A, si B, si C. Jadi ada regress, ada progress. Nah, seperti itu. Benar. Oh, si A harus melakukan ini, si B harus melakukan ini, si C harus melakukan ini. Nah, dari dia mungkin sudah bisa menggunakan eksplosif. Nah, intinya tujuannya sama, tapi disesuaikan dengan kemampuannya, itu yang penting. Betul. Nah, susahnya kan karena kita harus lihat semua kan ya. Jadi A, B, C, D ini kita harus sering move untuk membenerin. Oh, ini kurang gini, ini kurang gini. Jadi kita harus benar-benar aktif dan peka istilahnya. Jadi meskipun kita lihat ke depan gini, ternyata kita juga bisa ngelirik kanan kiri nih. Oh, iya benar. Harus seperti itu. Kalau kelas. Apalagi kalau functional training ya. Beda kalau kita misal kelas aerobik atau apapun itu kan gerakannya enteng kan ya, nggak resiko cederanya sedikit. Seperti itu. Tapi capek juga. Ya benar. Oke. Ya, jadi jawabannya dari Coach Andri kayak gitu. Jadi level fitness tentunya berbeda. Jadi coach juga harus menyesuaikan dengan level fitnessnya. Jadi dibuatkan tujuannya sama, tujuannya melatih otot yang sama, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Kalau squatnya tadi dijelaskan tadi, ya, squatnya mungkin ada yang half squat, ada yang full squat, ada yang mungkin squatnya pegangan, pakai alternate dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Jadi Coach, ini aku manggilnya siapa nih? Xavier. Ya, Xavier, gimana? Ada sanggahan kah? Halo, Celidia. Cerni. Oke, sampai jumpa lagi, Cerni. Sampai ketemu hari Jumat. Beda sama klien private. Ya, benar. Oke, kalau siap aman Coach. Oke, thank you ya. Pertanyaannya menarik banget dan ini nanti akan aku bawa lagi untuk pertanyaannya Sabirno. Buka baju. Tawa aja gue dibakso buka baju. Sekali-kali pindah tempat lah. Biar nggak bosen di kamarku toh. Oke. Mungkin sepertinya udah ya Coach ya. Thank you banget Coach Andri. Sama-sama Coach.
Ini dari Mas Safiar tadi juga demand-nya beda kalau private. Pastinya berbeda ya. Jadi perbedaan ini istilah kalau bisa kita tetap handle grup klien kita itu dengan private juga. Maksudnya private itu kan bisa juga dibilang private group ya. Jadi private group ini kita benar-benar harus menghandle semua klien yang ada di grup itu secara private. Maksudnya gini, saya harus paham orang A tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi harus sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kita harus mengenal kondisi semua klien yang ada di situ. Jadi secara tidak langsung atau di luar kepala kita sudah tahu nih, oh orang ini seperti ini, orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Kita harus hafal. Jadi kalau kita memberikan gerakan ataupun repetisi dan lain-lain, kita harus bisa. Di samping itu juga ada note atau catatan ya tentang kemampuannya dari si klien-klien di grup training tadi. Mungkin itu sih dari masukan dari saya dan pengalaman saya. Oke. Diterima, Coach Andri. Oke, teman-teman. Kurang lebih hari ini cukup sekian karena baterai saya juga udah lowbat. Ini takutnya nanti mati lagi, jadi nggak bisa ke-save. Jadi sebelum tidak bisa di-save, kita save dulu. Coach Andri, terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan di hari Rebo. Dan buat teman-teman, sampai ketemu lagi di hari Rebo jam 8. Saya usahakan yang ke depan tepat waktu. Mohon maaf untuk hari ini tidak tepat waktu ya. Oke, thank you. Coach Andri, see you. Sampai jumpa, Coach. See you, terima kasih untuk semuanya. Thank you. Bye-bye, guys.